Tapi itu hanya secara umumnya saja. Tapi pada fakta di lapangan saya juga menemukan bahwa ketika lambungnya luka ataupun radang pun itu ia mampu berpuasa. Dan pada akhir bulan puasa ataupun bulan puasa selesai justru kondisinya semakin membaik. Sangat semakin membaik dibandingkan dengan pada saat sebelum puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya, yaitu salah satu mantan pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Pada saat bulan puasa datang, lumayan banyak teman-teman yang bingung, lumayan banyak teman-teman yang ragu, lumayan banyak teman-teman yang bertanya, apakah dirinya, apakah pejuang gangguan asam lambung aman ketika dibawa puasa? Apakah pejuang gangguan asam lambung kuat ketika dibawa puasa? Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit membahas tentang itu, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui, bukan kebenaran yang paling benar. Gini, jika pertanyaannya apakah pejuang gangguan asam lambung aman di bawah puasa, jawaban dari saya ataupun versi saya doang, bukan jawaban yang paling benar, tapi versi saya doang, yaitu adalah tergantung kondisi kita masing-masing. Jadi nggak bisa kita sama ratakan semua pejuang gangguan asam lambung aman berpuasa ataupun semua pejuang gangguan asam lambung tidak aman berpuasa. Nggak bisa disamaratakan semua seperti itu. Jadi semua tergantung kondisi kita masing-masing. Tapi kalau secara umumnya, secara umum pejuang gangguan asam lambung yang nggak aman di bawah puasa itu adalah ketika lambungnya mengalami luka ataupun mengalami radang. Itu secara umumnya nggak begitu aman ketika dibawa puasa, karena ia akan mengalami perih ataupun nggak nyaman perutnya ketika perutnya kosong. Tapi itu hanya secara umumnya saja. Tapi pada fakta di lapangan saya juga menemukan bahwa ketika lambungnya luka ataupun radang pun itu ia mampu berpuasa. Dan pada akhir bulan puasa ataupun bulan puasa selesai justru kondisinya semakin membaik. Sangat semakin membaik dibandingkan dengan pada saat sebelum puasa. Itu yang lambungnya mengalami radang. Tapi ya itu tadi yang secara umumnya tidak aman. Cuman ada beberapa orang, entah berapa orang saya nggak tahu, itu mampu berpuasa walaupun lambungnya mengalami radang. Dan secara umumnya yang aman di bawah puasa itu adalah ketika lambungnya nggak ada masalah, lambungnya tidak luka, lambungnya tidak radang, ia hanya mengalami gangguan asam lambung saja. Itu secara umumnya aman ketika di bawah puasa. Tapi itu sama, ia hanya sebatas umumnya saja. Tapi pada fakta di lapangan yang lambungnya aman, lambungnya tidak luka, tidak mengalami radang, ada juga beberapa orang yang tidak kuat ketika berpuasa padahal lambungnya tidak mengalami radang. Kenapa bisa seperti itu? Kalau versi saya ataupun kalau dari saya itu tergantung juga ataupun dipengaruhi juga oleh seberapa kuat, seberapa sungguh-sungguh ia niat untuk berpuasa. Itu juga sangat mempengaruhi kuat atau enggaknya kita berpuasa. Dan simpelnya untuk kita para pejuang gangguan asam lambung yang ingin berpuasa tapi takut nggak kuat, yaitu adalah gini, setiap malam sahur, setiap malam pada saat sahur kita bangun makan untuk sahur, dan tentunya makannya harus cukup, jangan kesedikitan, jangan juga kebanyakan. Kalau kesedikitan nanti beberapa jam kemudian kita sudah lapar, tapi kalau kebanyakan nanti yang ada justru perut kita nggak nyaman. Jadi porsinya juga harus tepat, harus cukup, dan tentunya menunya juga harus tepat, jangan asal-asalan. Berjalannya jam, berjalannya waktu, entah itu di jam 12 siang ataupun di jam 1 atau bahkan baru jam 11 sudah lapar dan kita nggak kuat, terpaksa harus makan, nggak ada masalah kita makan. Tapi kalau jam 12, jam 1, jam 2 terus berjalan dan nggak ada masalah sampai maghrib, ya kita puasa sampai maghrib. Jadi cara simpelnya adalah setiap malam sahur kita bangun sahur, dan pada faktanya nanti kita nggak kuat, kita makan nggak ada masalah, tapi kita besoknya kita mencoba lagi.
dengan harapan kita lebih kuat karena sebelumnya kita sudah mencoba dan kita sudah melatihnya, kita sudah latihan. Hari kedua, hari ketiga masih nggak kuat, nggak masalah, kita teruskan hari keempat sampai berikutnya, sampai nanti siapa tahu kita bisa menjadi kuat untuk berpuasa sampai maghrib. Jadi saya kira itu. Sekali lagi teman-teman pejuang gangguan asam lambung yang ingin berpuasa tapi takut, teman-teman bisa mencoba cara yang saya ceritakan ini tadi. Saya kira itu. Semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.